Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahmat Sabana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi data. Yang pertama yaitu konsep komunikasi data. Pertama yaitu adalah OSI layer. OSI layer atau kepanjangan dari Open System Interconnection adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Bagian pertama pada application layer yaitu application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lainnya. Bagian kedua pada OSI layer yaitu presentation layer. Presentation layer adalah di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contoh protokol yang ada di presentation layer yaitu MIME, SSL, TLS, dan sebagainya. Bagian ketiga pada OSI layer yaitu session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokolnya yaitu NFS, SMB, RTP, dan lain sebagainya. Yang bagian berikutnya yaitu pada OSI layer adalah transport layer. Transport layer berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nanti dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP atau bisa juga seperti UDP. Berikutnya yaitu bagian network layer pada OSI. Network layer adalah yang bertugas membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui interworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Kemudian yaitu data link layer. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga menjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address, yaitu Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkat menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Yang terakhir yaitu Physical Layer. Physical Layer fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta pembangun arsitektur jaringan seperti perkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui setiap layer,
dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Yang kedua yaitu radio over internet atau bisa kita sebut ROIP. Untuk penjelasan ROIP atau singkatan dari Radio over Internet Protocol adalah sebuah topologi sistem radio yang menggunakan standar voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multikomunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Repeater radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirim radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. ROIP mentransmisikan sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem LAN mobile radio atau LMR seperti push to talk atau PTT. Kemudian base station adalah bagian pendukung dari ROIP. Base station adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Peranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon seluler, jaringan nirkabel, sementara operator jaringan yaitu GSM atau CDMA atau platform TDMA. BTS mengirim dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. Berikutnya yaitu IP Gateway. IP Gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP Gateway diibaratkan seperti pintu keluar atau masuk dari sebuah gerbang dengan LAN dengan internet. IP Interface adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung dari jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP biasanya memiliki dua fungsi utama, host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi. Kemudian yaitu adalah repeater. Repeater adalah sebuah perangkat elektromagnetik. Repeater adalah sebuah perangkat elektronik yang menerima isyarat dan transmisi kembali isyarat tersebut dengan daya yang lebih tinggi, sehingga isyarat tersebut dapat menjangkau area yang lebih luas. Repeater berasal dari istilah telegrafi untuk merujuk perangkat elektromekanis yang digunakan oleh tentara untuk regenerasi isyarat telegraf. Menggunakan istilah tersebut dalam komunikasi telepon dan data. Dalam industri komunikasi nirkabel adalah suatu alat pengulang yang berfungsi untuk meningkatkan daya tangkap isyarat telepon genggam dalam suatu wilayah. Penguat isyarat terdiri antara antena penerima, penguat sinyal, dan antena pengirim sinyal. Yang berikutnya yaitu adalah keuntungan sistem ROIP. Yang pertama yaitu ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar internet yang telah dipasang di area tersebut. Yang kedua yaitu komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Kemudian yang ketiga yaitu kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan ROIP. Dan dalam menggunakan E dan M, tone remote atau metode lainnya. Yang keempat yaitu base station kontrol dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Aman digunakan dalam
percakapan grup dengan koneksi antara radio dan berbentuk komunikasi lainnya, termasuk jaringan telepon maupun komputer. Secara geografis, sifatnya komunikasi independen. Yang terakhir, keuntungan dari menggunakan sistem ROIP yaitu media yang sifatnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Ya, untuk komunikasi data cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.